Jadi kita tuh ingin melihat bagaimana sih kedudukan perempuan ya di dalam adat, di dalam tradisi, di setiap wilayah yang kita kunjungi. Dan itu bisa menjadi suara bagi kami nanti ke depannya. Apa nih yang masih disuarakan gitu? Apakah itu suara kebaikan, ataukah ada yang harus diperbaiki, ataukah kita nggak boleh hilang loh dari tradisi ini gitu, atau harus evaluasi untuk ke depannya atau gimana gitu. Ini kumpulan buku ke-7 ya. Dari PPI? Punya PPI ini karya ada berapa penyair di sini? Kalau di sini 25. Tapi di setiap buku tuh berbeda-beda. Kalau gue cuma baca puisi, main teater aja kok kedalaman gue kurang. Ada yang harus gue tuliskan gitu kan. Kalau itu kan gue membacakan karya orang lain. Ada yang nggak tersampaikan. Ada yang harus gue tuliskan. Itu kan sikap gue ya terhadap apa yang ada di sekeliling gue. Terik Juli di muka candi, bagi kekawin Dewi Winata, karya Iin Zakaria. Barangkali pada serada pertama kita telah berjumpa. Aku berdiri di antara arakan-arakan panji, dan kau abadi, terpahat di dinding candi. Kau tak kuhampiri, sebab lebih kupilih reinkarnasi. Lantas, seperti berabad-abad itu, tubuhku karam, menulisi kenangan tanpa titik, samsara berputar. Kadru yang menawan, menebar naga-naga hitam, langitku awan, hujan dan halilintar. Dan gigil, tubuhku terkurung, dusta dan angkara memasung. Aku memanggilmu, seperti kau memanggil Garudea, menanti amerta, agar terbebas dari rasa hina. Lalu, disinilah aku. Setelah ratusan reinkarnasi, Terik Juli menuntaskan perjumpaan ini. Bersama, duduk di muka candi, tersenyum menatap matahari yang merambat menuju barat tanpa amerta. Sebab tahu, kita berdua adalah fana. Bandar Lampung 2025. Judulnya apa itu judulnya? Itu Terik Juli di muka candi. Berarti dibuatnya di bulan Juli? Sebenarnya karena itu perjalanannya kemarin ke Candi Kidal ya, nama candi ini Candi Kidal. Dia ada di lokasinya itu di Malang, Kabupaten Malang. Dan perjalanan itu dilakukan di bulan Juli gitu. Di bulan Juli. Di bulan Juli yang notabene bulan Juli pada saat itu teriknya tak ampun. Oh, itu terik maksud panas terik ya? Iya, panas terik gitu kan. Pas ada di Candi Kidal, tuh lagi kelilingin candi kan, lagi ngelihat relief yang terpahat di dinding itu kan. Wow, panas ya gitu kan. Terus ternyata di relief Candi Kidal itu kan, Candi Kidal itu dibuat untuk mengenang ya Anusapati Perlaya. Rajanya Singosari ya, Singosari ya kalau nggak salah ya, yang mati dibunuh oleh Toh Jaya. Kan kita tahu tuh. Jadi ada sejarahnya juga ya. Pergulatannya kerajaan-kerajaan Jawa itu kan dari Tunggul Ametung yang digantikan oleh Ken Arok karena dibunuh oleh Ken Arok. Kemudian Ken Arok juga dilengserkan juga oleh anaknya Tunggul Ametung, lalu anaknya Tunggul Ametung juga dilengserkan juga oleh anaknya Ken Arok, terus begitu gitu. Nah, cerita di dindingnya Candi Kidal itu kan candi untuk mengenang ya. Kalau di beberapa candi itu kan ada candi yang memang untuk persembahan. Nah, itu candi untuk mengenang kejayaannya Anusapati. Dan di dindingnya, di reliefnya itu ada cerita tentang Garuda. Burung Garuda kita. Burung Garuda. Yang punya ibu namanya Dewi Winata. Gitu. Dan Soekarno mengambil
atau apa namanya pahlawan-pahlawan kita masa lalu tuh ketika mencari lambang negara ya terinspirasinya dari cerita itu. Oke. Dari Kakawin itu. Kita ketemu lagi pemirsa dalam channelnya Novi Balga. Kali ini gue sama satu penyair perempuan kebanggaan Provinsi Lampung. Tadi dibuka dengan puisi, gue suruh baca puisi lah. Soalnya ini baru aja menerbitkan antologi puisi, antologi bersama ya. Antologi bersama para penyair perempuan se-Indonesia. Dengan nama bukunya Susur Sisir Tengger. Tengger ini adalah satu daerah di Jawa Barat ya? Di Jawa Timur. Jawa Timur. Kami ngambil yang dari Jawa Timur. Oh, yang Jawa Timur ya. Mereka berkunjung ke sana, para penyair perempuan, akhirnya terbitlah dengan buku ini, keren banget. Ini dulu In. Namanya In Zakaria. Nah, kita minum dulu. Kita ada di Warta Kopi pemirsa. Warta Kopi ini adalah satu tempat nongki yang cukup asik ya? Asik ya, kecil tapi bikin kangen gitu. Intimate. Kecil tapi bikin kangen. Tempatnya di Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung. Ya. Ini menu salah satunya kita memang favorit menunya tuh pisang ada sama singkongnya. singkong. Singkongnya enak nih. Enak pasti enak. Pisangnya juga enak. Dan ini karena lagi cuaca lagi agak-agak sendu ya, Mbak. Sendu, kita pilih yang ada lemonnya. Sebenarnya cuacanya pelin-pelan sih, Mbak. Nggak jelas. Makanya antara dingin dan makanya yang satu dingin, satu hangat. Oke. In, sebenarnya basic yang gua tahu tentang lu adalah lu guru kan? Enggak juga, gue kan guru. Enggak sempat guru ya? Tapi pendidikannya aku tuh dari pertanian. Pertanian. Sempat S2 di teknologi pendidikan Unila. Oh iya, S2-nya. Tapi aku belum tamatin ya. Tapi gini, Iin lebih dikenal sebagai penyair juga pendongeng. Jadi kalau dulu gue sih tahunya namanya Iin Mutmainah. Sekarang lebih orang mengenal kepada Iin Zakaria. Ya. Iin sudah melanglang buana tidak hanya di Lampung tapi juga nasional, bahkan pernah ke luar negeri juga ya? Aku pernah ke Vietnam. Vietnam dan nggak cuma penyair loh bisa, tapi juga beliau ini buat film. Filmmaker atau apa namanya? Ya gitu kali ya, filmmaker ya. Sejak tahun berapa, ingat nggak lu yang lebih fokus untuk buat puisi, lebih fokus untuk hal-hal yang terkait dengan kepenyairan? Sebenarnya awalku berkiprah di dunia seni itu memang awalnya memang dari puisi, Mbak. Tapi belum menulis ya, pembacaan puisi ya. Gue tuh tertarik dengan puisi itu sejak gue SD sih. Gue SD. Apa yang membuat lu tertarik? Atau gue setelah denger baca puisinya siapa? Gue suka aja gitu baca puisinya. Toto Sudarto Bahtiar, baca puisinya Hairil Anwar. Dan kita pernah bersaing loh. Gitu. Kita pernah bersaing di dalam festival puisi se-Sumatera. Gantian lah kalau gue yang juara 1, Iin yang juara 2-nya. Tahun 90-an. Oke. Awalnya kan kita tuh dulu lebih ke ikut lomba ya? Iya, betul. Di era 90-an itu pemirsa, yang namanya lomba baca puisi, lomba baca cerpen itu menjadi rame banget satu momen yang ditunggu dan itu apa ya? Jadi kayak ajang eksklusif loh. Iya. Karena nggak semua orang kenapa bisa. Sekarang nggak ya? Ini juga tanda tanya besar. Agak anak-anak agak meremehkan kalau ada lomba baca puisi, kayaknya nggak terlalu tertarik. Begitupun baca cerpen. Padahal kami dulu di pasar seni itu ya, dari pagi sampai malam 2 hari kita nungguin yang masuk final, lomba lagi. Karena banyaknya ya. Karena banyaknya peserta. Nah ini juga menjadi fenomena. Menurut lu kenapa? Mungkin karena sekarang sudah banyak pilihan ya. Kita dulu kan selain memang ketertarikan, tapi juga kita memang nggak punya pilihan berkumpul ya, Mbak. Kita nggak punya pilihan, kita nggak punya gadget, kita nggak punya apa namanya, belum ada media sosial, ya kan. Sehingga kita memang harus bertemu offline. Oke. Dan tempat pertemuan pada saat itu di Bandar Lampung adalah namanya Pasar Seni, pemirsa. Sederhana sih tempatnya, tapi bikin kangen kita untuk selalu kumpul di situ. Karena dari berbagai macam itu ya. Betul, pelukis, penari, semua seniman kumpul di situ. Salah satunya yang terbit adalah Iin yang tetap mengudara sampai sekarang, tetap berkibar sebagai penyair perempuan. Aku punya sayap soalnya. Iya, punya sayap sekarang dia. Sayap tulisannya penyair, tulisan sayapnya. Mungkin kemarin kan yang sebelum buku ini terbit kan ada kumpulan para penyair perempuan se-Indonesia di Provinsi Lampung. Iya, ya. betul. Itu sempat terlibat juga itu. Jumlahnya ada berapa? Lebih banyak. Yang itu lebih banyak karena teman-temannya ikut pun juga lebih banyak. Apakah setiap daerah di Indonesia ada penyair perempuannya? Ada, Mbak. Ada.
Pasti ada. Pasti ada. Oh, pasti ada. Pasti ada. Yang di sini juga ada Mezra. Ada Kak Mezra itu dari Nusa Tenggara. Oh. Dan dia memang, aku sudah lama tidak ikut pulang ke kampung tradisi kan, nama program kami itu pulang ke kampung pulang tradisi. ke kampung tradisi. Dan dia sudah lama tidak ikut. Aku mau ikut yang ke Malang, kata dia. Lampung kemarin aku nggak jadi ikut. Gitu. Akhirnya dia ikut. Dan itu dia dari Nusa Tenggara. Terus gini, selain sebagai penyair perempuan, masing-masing kalian itu apakah membawa pesan khusus ya dari daerahnya masing-masing? Kira-kira walaupun itu bukan pesan-pesan sponsor ya, tapi dalam diri sendiri gitu, kira-kira ada visi khusus, misi khusus yang mau dibawa nggak? Kalau aku sendiri ya, aku atau teman-teman ya, cuma mungkin sama sih ya. Jadi kita tuh ingin melihat bagaimana sih kedudukan perempuan ya di dalam adat, di dalam tradisi, di setiap wilayah yang kita kunjungi, dan itu bisa menjadi suara bagi kami nanti ke depannya. Apa nih yang masih disuarakan gitu? Apakah itu suara kebaikan, ataukah ada yang harus diperbaiki, ataukah kita nggak boleh hilang loh dari tradisi ini gitu, atau harus evaluasi untuk ke depannya atau gimana gitu. Harapannya sih seperti itu ya. Apakah semua pengurus atau anggota dari PPI itu harus punya karya dalam bentuk puisi? Iya, harus, karena kan itu memang kumpulan penyair ya. Minimal berapa banyak dia punya? Minimal itu dia punya kumpulan puisi bersama. Oh, walaupun belum punya buat buku sendiri ya? Minimal, walaupun belum punya puisi tunggal. Aku juga belum punya kumpulan puisi tunggal. Sendiri ya, ketunggal ya. Capek bikin. Tapi kalau dia gabung dengan penyair lain bahkan malah jadi lebih seru lagi ya, karena lebih berwarna gitu kan. Terus komunikasi sebelum ini terbentuk kan jadi lebih panjang gitu kan. Panjang, obrolannya panjang dan intens gitu ya. Apa ya? Udah kemana aja tuh kemarin? Ke Tengger. Sebelum ke Tengger tuh kita kan ada di Banten ya kalau nggak salah, bukan ya? Ya, ada 6. Yang pertama itu ini kumpulan buku ke-7 ya. Dari PPI. Punya PPI ini karya ada berapa penyair di sini? Kalau di sini 25. Tapi di setiap buku tuh berbeda-beda. Oh ya. Kalau yang ini 25. Ini 25. Ini 25. Jumlah karyanya ada berapa totalnya? Satu orang 5 ya? Satu orang tuh rata-rata 5, tapi ada juga yang 2, ada yang 3 gitu. 5 kali 25 lah, kurang lebih 120-an lah. Iya, sekitar 116-an atau 117 gitu. Berapa lama proses panjang membuat ini? Kalau ini memang agak dipercepat. Kalau yang dari waktu kita di Lampung itu kan pulang ke kampung tradisinya, kita ke Tulang Bawang Barat. Judul bukunya itu Nyulam Kata di Tanah Lada. Iya, betul. Ya, Nyulam Kata di Tanah Lada. Itu setahun. Prosesnya setahun. Kita pulang di Juli, terus kemudian terbitnya di Juli. Tapi kalau ini enggak, ini agak cepat. Kita nggak mau lagi kecolongan, kehilangan memori. Udah agak berkurang deh kalau kelamaan ya. Jadi ya masalah itu tuh kan. Iya. Jadi ini pulangnya Juli, pulang ke kampung tradisi kita Juli, berproses, masih terus kita ketemu online kan dengan teman-teman karena dari berbagai daerah, mempersiapkan buku, bla 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 dan lain-lain gitu. Nyiapin, kita ada hilir kami itu ini tahun pertama kita menyelenggarakan Festival Penyair Perempuan Indonesia. Nah, di launching lah buku ini gitu sekalian. Di bulan di tanggal 15 Oktober kemarin. Ini udah launching ya? Udah launching. Bisa didapat di toko buku? Ada di Gramedia? Di Lazada itu ada sih. Lazada, Shopee gitu ada. Tapi bisa juga kalau misalnya memang mau pesan lewat aku juga bisa. Ada dari teman-teman tuh juga membuka gitu langsung ke kita. Untuk disebut sebagai penyair, lu berasa sejak kapan lu disebut sebagai penyair? Gue tuh sebenarnya mulai menulis tahun 95, Mbak. Sebenarnya. 95, tapi saat itu gaungnya belum. 97. Justru pada saat itu aku kan karena masih muda ya, masih kuliah ya. Jadi tuh banyak yang berharap bahwa lu bakal jadi penyair Indonesia deh gitu kan. Tapi kan itu sambil kuliah? Gue sambil kuliah. Kenapa? Karena keboringan lu di kuliah, lu lampiaskan? Enggak juga, karena gue latihan teater kan. Gue kan anak teater. Jadi menurut gue, kalau gue cuma baca puisi, main teater aja kok kedalaman gue kurang. Ada yang harus gue tuliskan gitu kan. Kalau itu kan gue membacakan karya orang lain. Ada yang nggak tersampaikan. Ada yang harus gue tuliskan. Itu kan
sikap gue ya terhadap apa yang ada di sekeliling gue. Nah, gue tuliskanlah itu dan pada masa itu kan kita belum punya sosmed, nggak bisa mau upload di FB dan lainnya. Caranya adalah ya berkirim ke media massa, ke koran gitu. Kalau untuk urusan koran Sumatera ya lumayan lah ya. Cuman belum berani lah untuk apa namanya kirim ke Kompas kemana-mana. Masa itu tuh Gatra, wah itu keren-keren banget kan. Wah enggak, masih ini masih kecil gitu gini ya. Sekarang nggak usah pakai merek-merek gitu. Post di media sosial udah bisa gitu. Tapi memang terus terang kalau bisa masuk tembus di koran-koran itu memang susah untuk menembusnya, Mbak. Jadi ada beberapa kriteria yang susah yang sulit lah ya. Puisinya juga yang secara teknis juga tidak lagi salah, maksudnya ya udah baik lah secara teknis, secara ide dia asik gitu ya. Jadi punya suara ya puisi. Total berapa jumlah, ingat ya berapa jumlah karya puisi lu? Lupa ya gue, Mbak. 200-an ada? Mungkin ya, maybe ya. 200-an. Tapi itu banyak yang tidak tersimpan dan banyak yang hilang. Banyak yang tercecer biasanya. Banyak yang tercecer, apalagi dulu cuma ngetik ya. Dan terus, file itu nggak tahu di mana gitu. Nggak ada tempat backupnya ya. Nggak ada tempat backup gitu. Dan biasanya ketika lo muncul ide untuk menulis puisi itu pada saat momen apa? Aku tuh agak ini ya, nggak bisa langsung menulis puisi di tempat gitu, nggak bisa. Kalau aku tuh butuh sesuatu yang melihat momen ya, melihat momen. Iya. Nanti melihat momen, gue ada nih yang gue simpan, terus gue tulis. Biasanya tuh gue tulis pendek dulu. Tapi itu based on-nya. Iya. Setelah berawal dari situ aku endapin dan aku suka melihat kalau apa namanya menulis tuh gue harus ada apa ya, ada kayak semacam gambar gitu di depan gue yang bisa bikin gue masuk ke dalam suasana itu gitu. Nah makanya perjalanan ke kampung tradisi itu sangat membantu gue karena kan kita melihat, kita merasakan, kita membaca, meriset, terus mengendapkan, baru kita tulis gitu. Cukup panjang sih perjalanan. Sebelum lo lebih dikenal sebagai penyair, kan lo sebagai pendongeng kan? Ya. Dengan adanya komunitas dongeng Dakocan, itu kan lebih ke situ awalnya. Itu sekarang lo tinggalin apa gimana? Enggak lah, itu kan memang basic on apa ya? Karena aku juga orang panggung ya. Kan dulu bikin Dakocan juga karena kecintaan pada panggung yang pengen lagi gitu kan. Tapi udah punya anak gitu, apa ya, nggak mungkin latihan teater yang selama itu gitu. Jadi aku bikinlah komunitas dongeng gitu, yang lebih fleksibel ya. Beradanya di tengah anak-anak. Tapi berarti masih kan jalan anak-anakku masih sekarang masih jalan. Masih sempat lah gitu untuk bergabung di komunitas Dakocan itu. Masih mendongeng kok aku. Iya, kan kalau diundang-undang ke sekolah-sekolah lebih sebagai pendongeng ya? Iya, lebih kepada sering pendongengnya gitu. Memberikan pelatihan-pelatihan untuk komunitas dan guru itu lebih kepada pendongengnya, storytellernya. Sebenarnya potensi di Lampung ini untuk munculnya penyair perempuan regenerasi selalu ada nggak? Banyak. Lampung ini dulu dikenal dengan lumbungnya penyair ya. Lumbungnya penyair. Aku kan aku sempat hilang tidak menulis kan lama. Tahun 98 aku udah nggak nulis. 98 itu masih aku nulis, tapi 99 aku udah nggak nulis. Begitu aku punya anak, aku udah nggak nulis lagi. Nggak sempat. Capek. Nggak sempat lagi ya. Energinya besar sekali buat nulis dan aku nggak kuat gitu. Nggak sempat. Nah baru mulai menulis itu. Baru mulai karya bersama itu di tahun 2017 itu kami bikin 7 Carik Perca, 7 penyair perempuan asal Lampung yang berkumpul menuliskan puisi mini, ada haiku di situ, ada puisi-puisi pendek yang menurutku asik banget gitu ya. Dan itu setahun proses kami, setahun tiap minggu. Seminggu sekali itu kita pasti harus setor karya. Dan 2017 di bulan November kalau nggak salah ya, itu kami launching bukunya. 7 Carik Perca. 7 Carik Perca. Iya. Kalau untuk ikut di antologi puisi ada berapa buku? Aku itu ada berapa ya? Ya orang Lampung aja ada. Yang orang Lampung. Penyair Lampung ada. Gabung sama yang penyair lain laki-laki. Ya ada. Waktu zaman kuliah itu dari Bumi Lada, penyair Sumatera, Jawa, Bali. Aku ikut di situ. Berapa puisi itu? Itu ada 4 puisi juga, kalau nggak salah. 4 atau 3 puisi aku di situ. Terus yang
zamanan di UKMBS kan, kami bikin puisi sendiri terus dengan Dewan Kesenian, terus baru kesini-sini bersama kawan-kawan di luar. Dari kemarin itu juga ikut temu penyair Nusantara kan, dari berapa 1.200 apa berapa naskah gitu yang masuk, aku masuk terpilih gitu, berapa dari 250 penyair dari Indonesia, Jabodetabek. Terus kemudian dari negara tetangga ya, Malaysia, Singapura, gitu, Vietnam dan lain-lain. Pokoknya yang Melayu lah. Kita kumpul di Jakarta kemarin itu PPN. Nah itu satu puisiku masuk di situ. Jatahnya cuma satu. Jatahnya cuma satu sih ya. Minum dulu, ini makan dulu, cobain dulu. Oke deh. Punya dari Warta Kopi ini. Warta Kopi. Ini punyanya Kak Werli kan? Ya, Di pedalaman India tinggal 2 orang kakek nenek. Si kakek dan si nenek karena sudah tua pastinya sudah tidak punya gigi. Tetapi ada satu kebiasaan nenek yang tidak pernah bisa dihilangkan sampai dia tua. Ada yang tahu? Iya, nenek suka sekali mengunyah sirih. Dan sirih yang dikunyah oleh nenek tentu saja sangat sulit nenek kunyah karena sudah tidak punya gigi. Teman-teman tahu nggak apa aja yang ada di dalam sirih? Ya, daun sirih. Apalagi? Gambir. Terus kapur. Iya, betul banget. Terus ada sirihnya kan? Nah, tapi kalau di India itu ditambahin dengan satu cipratan, satu perasan jeruk nipis. Karena si nenek sudah tidak punya gigi dan dia harus menggigit pinang ya yang terlalu keras itu, maka nenek menggunakan satu cobek. Cobeknya itu untuk menumbuk si gambir yang keras tadi. Karena dia harus menumbuk, maka bunyinya menjadi seperti ini. Cuk kitaki cuk kitaki cuk kitaki cuk. Dan kakek yang mendengar pekerjaan nenek dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, malam ke pagi lagi. Kakek itu berkata, ayah, mati aku. Panjang tuh Mas. Itu baru sebagian kecil dongeng ya. Nah, jadi kalau penasaran bisa undang Mbak Iin Zakaria lewat akun IG-nya. Akun IG-nya namanya Dongeng Dakocan atau di Iin 2477 _ Dongeng Dakocan. Oke. Ya, kita balik lagi ke penyair. Itu dongeng nggak bisa ditinggalin kalau di sekolah-sekolah pasti disuruh dongeng ya. Bahkan pernah ngasih mata pelajaran dongeng, cara mendongeng ya bagi para guru kan? Ya, sejak tahun 2000. Itu mulok apa gimana? Ya, dari tahun 2009 tuh aku bareng teman-teman kemudian mengembangkan metode pelatihan ya untuk guru-guru TK, untuk guru-guru pendidikan anak usia dini di seluruh Lampung. Nah, sejak itu mulai kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kami dipercaya untuk mengampu pelatihan-pelatihan itu yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Apa tuh? SMA? PAUD. PAUD seprovinsi. Seprovinsi Lampung. Dan itu gurunya tapi kan? Iya, gurunya berlangsung mungkin sekitar 5 tahunan lah. Terus setelah itu kita banyak ke TBM gitu, kerjasama dengan mereka misalnya ada kerjasama dengan penerbit buku ya, mereka yang mau membiayai ya, kita yang menjadi pematerinya. Gitu, fasilitatornya lah ya, fasilitator untuk berlatih. Gitu. Kalau sekarang sih sampai ke SD juga sih, SD SMP itu masih ada, karena ada ternyata kan negara ini memfasilitasi anak-anak nih di perlombaan. Kata Mbak Novi tadi kan dulu banyak ya. Dulu banyak, sekarang juga ada sih. Tetap ada. Tapi dia lebih menjadi wakil sekolah, bukan pribadi ya kayak kita dulu kan kita pribadinya ya yang mencari. Tapi akhirnya kita jadi lebih dikenal karena pribadi. Betul. Kalau sekarang itu fasilitasinya sekolah. Tapi setidaknya begini, ini nggak punah, nggak habis, nggak mati gitu, tetap terus berjalan. Tetap ada. Lu sendirian atau enggak? Enggak juga, sama teman-teman. Ada teman-teman. Ada teman-teman.
Walaupun itu nggak perempuan, tapi ada tim yang memang terus membuat ini terus Iya, berjalan, berkibar gitu ya. Ada teman-temanku yang kalau aku nggak bareng mereka juga agak susah juga ya. Iya sih. Susah juga. Harus ada mau timnya bergerak. ya. Oke. Kalau untuk para penyair di Provinsi Lampung, baik dia perempuan atau laki-laki, kira-kira sejauh ini eksistensi yang paling tinggi yang bisa didapat apain? Apakah hanya dengan bikin buku, diundang baca puisi atau baca cerpen di luar kota, atau apa lagi yang bisa didapat lebih dari itu? Ada banyak ya menjadi Narasumber. ya seperti itu yang terlihat ya. Maksudnya itu yang berhubungan dengan ketenaran dan dan ketenaran dan ekonomi, pendapatan gitu. Tapi di luar itu pun kita punya kawan-kawan yang punya pemikiran yang sangat baik untuk bersama-sama ya, teman-teman penyair itu bersama-sama membangun kembali atau memaknai kembali budaya kita itu mau gimana sih? Kedepannya ini kita mau gimana sih, generasi ke depan mau apa sih? Kita apa yang mau ditinggalin sih? Pemikiran yang bagaimana yang kemudian akan memberikan sumbangsih nih pada kehidupan, gede banget ya, kehidupan kita lah ya di sekitar kita, kedepannya nanti tuh gimana gitu. Sejauh ini tulisan-tulisan kalian itu walaupun dia dengan bahasa puitis ya, dengan bahasa sastra, kan ada juga yang menyinggung, menyentuh pemerintah atau dan lain-lain. Ya ada yang memilih sempat didengar nggak sih? Ya, kupikir pasti didengar ya. Ada beberapa yang kemudian merubah kebijakan gitu ya. Berarti ada pengaruhnya juga. Ya, ada pengaruhnya. Tapi itu ndak ansih sebuah puisi ya. Ndak ansih sebuah puisi. Kita melihat kalau di Lampung ya, kita bicara di Lampung. Tapi kalau di nasional itu kayak misalnya Mas Willy, W.S. Rendra, kan puisi-puisinya itu puisi-puisi yang sangat ini sekali ya. Sangat protes sekali gitu betul. Kan. Sangat vokal dia sangat menyuarakan. Vokal gitu. Starji dengan gayanya, terus dia buat Tanah Air Mata waktu itu karena dia gelisah ya. Dia di Riau sedang ada kejadian yang sangat tidak mengenakkan bagi masyarakat gitu. Jadi puisi juga memang bisa dijadikan untuk sarana ya, metode kayak alat untuk menyuarakan sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Betul, dengan cara itu karena melihat ketidakadilan gitu. Kulihat tuh di situnya gitu ya. Pemikiran-pemikiran baik para penyair, teman-teman yang ada di seni itu sangat karena seni itu kan memperhalus budi ya menurutku ya. Iya, jadi kan kawan-kawan tuh seni punya empati yang tinggi melihat ketidakbaikan gitu, ketidakadilan dan lain-lain, dan mereka menyuarakan itu dalam karyanya. Nah, kembali ke PPI. Apa program PPI yang terdekat? Program PPI terdekat berikutnya sejauh ini masih pulang ke kampung tradisi ya. Itu setahun sekali ya? Setiap bulan apa itu? Setiap bulan Juli. Setiap bulan Juli. Rencana tahun depan kemana? Udah ada? Masih ada beberapa pilihan antara Cirebon atau Kuningan ya, Kuningan Cirebon ya. Terus mungkin juga ke Madura atau mungkin juga ke Riau. Kita belum ini. Lagi akan dirumuskan bersama dulu. Dan dari sekian banyak puisi yang pernah lu buat, yang jumlahnya ratusan, bahkan ada yang tercecer entah di mana, lu mungkin lupa momen tapi ingat kata-katanya gitu, atau ingat kata-katanya tapi dalam momen apa yang lupa gitu kan. Yang paling berkesan buat lu pribadi puisi yang mana? Setiap puisi itu punya cerita. Dan ceritanya dalam ya? Dalam. Jadi kalau disuruh memilih, harus ngerasain nggak itu? Atau lewat cerita orang lain? Kalau aku tuh menulis itu punya ide ya, tapi kan kalau rasa itu kan harus kita dapat ya. Even ide, membaca sekalipun ide itu kita dapat ketika baca, harus ada momen di mana si penyair itu bisa ngasih ruh ke puisinya. Betul. Ketika dia memberi ruh itu, dia harus ngerasain itu dulu gitu. Feel-nya harus dapat dulu. Misalnya gini, aku tahu di Tengger itu ada kabut. Aku tahu sebelum datang ke sana, aku sudah membaca bahwa jam sekian sampai jam sekian di Tengger itu selalu turun kabut di Desa Ngadas. Tapi bagaimana rasanya kabut kan aku belum tahu. Harus datang ke sana dulu. Iya, aku kebetulan bersama teman-teman ke sana.
dan merasakan bagaimana kabut itu titik airnya netes di disitulah baru muncul nah, feel-nya. disitulah feel good muncul gitu. Jadi nggak bisa dengan cerita orang lu bikinin puisi di gambarannya begini-gini, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Atau misalnya gini, kawan-kawan tuh biasa meriset ya, teman-teman biasa meriset, rempah-rempah misalnya, jadi mau nulisin tentang rempah. Bagaimana peperangan itu terjadi karena rempah. Bagaimana masyarakat kita dulu tuh dijajah karena rempah gitu ya. Ada apa namanya perselisihan di situ, ada pengkhianatan di situ gara-gara rempah. Rempah is money dulu kan, ya kan. Sampai dari Belanda, dari mana-mana, Spanyol dan lain-lain tuh ke kita gitu. Pokoknya pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Kita kan nggak mungkin pulang ke masa itu, nggak mungkin. Maka si penyair ketika dia mau menuliskan, dia harus membaca sekian banyak referensi untuk masuk ke dalam masuk ke dalam situ, dan mungkin saja dia melakukan apa diri atau apa ya, sehingga dia punya apa namanya, punya cara untuk menarik ruhnya gitu loh. Barulah muncul karya itu. Kalau nggak garing nanti karya. Betul. Nggak bisa seketika gitu, tanpa rasa ya. Nggak bisa. Oke, In, makasih loh udah ngobrol. Apa pencapaian lo yang belum lo dapat? Yang masih pengen lo dapat? Gue mau nulis puisi tunggal sebelum. Kapan rencananya? Ya doain aja lah. Harusnya sih tahun ini ya, tapi ternyata udah mau habis tahun ini. Mau habis tahun ini, nggak kekejar juga. Tapi stoknya udah banyak kan, atau mau bikin karya baru? Ada beberapa stok, tapi juga harus ada karya baru lah. Harus ada karya baru. Ditunggulah karyanya ini. Amin. Terima kasih ya pemirsa untuk bersamanya. Thank you ya, sukses selalu ya ini ya. Makasih juga buat Warta Kopi. Kita ketemu lagi dalam channelnya Novi Balga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Purnama Kasada, Iin Zakaria. Ia dengar desir pasir dan gemerisik kenikir berbisik pada ilalang. Karena angin bersih jingkat meraih pucuk-pucuk cemara berdaun coklat. Ia dengar lengking kedasi serta kelepak gagak berputar dan hinggap di atap. Karena resah gunung berdetak, seirama debar jantung, buah hati terakhir yang ia timang. Lalu ia tekadkan pelarian itu, pengkhianatan itu. Ia menatap langit, kabut, kawah, dan muram wajah. Purnama berpendar di bulan Kasada. Dihapusnya ingatan pada sumpah dan suara narada, meski ia tahu gunung itu tak akan melepaskannya. Lalu ia kembali melipat keluh di lidah, merapal doa-doa, abai pada murka dewata. Kusuma putraku, berlarilah ke balik kabut, rimbun embun yang karam di kelopak Edelweiss akan menjadikanmu abadi tanpa selarik tangis. Namun ia tahu kata-kata itu tak akan pernah mampu menjadi mantra pengusir pilu. Kekasih dan buah hati melangkah pasti, menatap pijar api. Purnama berpendar pada kabut dini hari, menjadi pengantar dan dihantar menuju abadi. Terima kasih. Oke.